Salam jumpa, sahabat puasa rohani Katolik yang terkasih. Nasi ketan ditambah ragi, jadikan tape buat nostalgia. Sahabat puasa rohani Katolik yang terkasih, semoga Anda sehat dan bahagia. Saya Katerina Utami akan bersama Anda dalam Oasa Rohani Katolik edisi hari ini, hari Minggu biasa keempat. Bersama saya telah hadir narasumber ORK, Romo Robertus Agung Suryanto OFM. Romo Agung, salam jumpa Romo, apa kabar? Jumpa, puji Tuhan. Baik-baik. Sama juga ya, baik-baik. Ya, terima kasih Romo sudah berkenan hadir untuk mengisi acara Oase Rohani Katolik. Sama-sama, Baiklah, terima kasih. Ya. sama-sama Romo. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan awali acara hari ini dengan doa. Silakan Romo Agung. Baiklah, sahabat Rohani Katolik yang terkasih, kita mengawali perjumpaan kita, permenungan kita di hari ini dengan mohon berkat Tuhan, berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu, karena Engkau adalah Allah sejarah kehidupan kami, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, dan terus menyertai kehidupan kami ke hari yang akan datang. Dalam Putra-Mu Yesus, Engkau menunjukkan pada kami jalan itu untuk boleh kami tapaki, boleh kami jadikan kekuatan bagi kami sekalian untuk memaknai aneka peristiwa yang terjadi di sekitar kami di hari-hari ini. Kami percaya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam Roh Kudus-Mu yang penuh bagi kami sekalian. Sertailah kami selalu, berkati kami, keluarga-keluarga kami, dan seluruh umat-Mu yang selalu mengupayakan yang terbaik dalam kehidupan kami demi kemuliaan nama-Mu, demi kebesaran, dan juga demi kebaikan sesama kami. Karena itulah Tuhan dan penyelamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama dari Nubuat Sefanya. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri. Hai semua yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Dan Allah berfirman, di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, yang akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Mereka itulah sisa Israel. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Sebaliknya, mereka akan seperti kawanan domba yang makan rumput dan berbaring tanpa ada yang mengganggunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan refren. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas dan memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-31. Saudara-saudara, coba ingatlah bagaimana keadaanmu ketika dipanggil. Menurut ukuran manusia,
tidak banyak di antara kamu yang bijak, tidak banyak yang berpengaruh, tidak banyak yang terpandang. Namun, apa yang bodoh di mata dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi Allah telah membuat kamu berada dalam Kristus Yesus, dan oleh Dia, Kristus telah menjadi hikmat bagi kita. Dialah yang membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Maka, sebagaimana tertulis dalam kitab suci, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat puasa rohani Katolik yang terkasih, mari sekarang kita siapkan hati dan pikiran kita, karena sebentar lagi kita akan masuk dalam bacaan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. janganlah Tuhan. Pasal 5, ayat 1 sampai dengan ayat 12a. Ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah dia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah upahmu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat puasa rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi hari ini, kita akan masuk dalam sesi permenungan yang pertama. Ya, Romo Agung, dalam Baik, sesi pertama ini dari bacaan pertama kita hari ini dari Nubuat Sefanya, Romo. ya, Ini sesuatu yang sangat menarik karena di sana dikatakan, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri. Maksudnya seperti apa ini, Romo, kata-kata dari Nubuat Sefanya? baik, Bu Tari, dan para pencinta Wasrona Katolik yang terkasih, eh, sabda Allah pada hari ini diberikan pada kita sekalian dari kitab Sefanya pasal 2, ayat 3, dan juga pasal 3, ayat 12-13. Ini latar belakangnya adalah Sefanya kepada umat yang baru pulang dari pembuangan. Sefanya ingin menyampaikan bahwa jadi umat itu jangan jadi orang yang sombong, tinggi hati. Justru jadilah orang yang rendah hati, karena
Kalau orang punya kerendahan hati, orang itu akan tahu bahwa dirinya, segala-galanya yang dia miliki, kekuatannya itu datang dari Tuhan. Karena itu disuruhkan kepada jemaat, carilah Tuhan, hai semua yang rendah hati di negeri, hai semua yang melakukan hukumnya, dan carilah keadilan, carilah kerendahan hati, dan seterusnya. Ya, jadi Stefania mengingatkan bahwa kekuatan kita orang-orang beriman adalah pada kerendahan hati kita justru. Kekuatan kita adalah kekuatan Tuhan sendiri. Kalau kita kuat, berarti Tuhan, sebetulnya Tuhan yang memberikan kekuatan itu pada kita sekalian. Bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan sendiri yang menguatkan kita. Dan begitulah, Stefania mengingatkan bahwa di antara kamu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, yang akan mencari perlindungan dalam nama Tuhan. Jadi, yang dikatakan sebagai sisa-sisa Israel. Sisa-sisa Israel adalah orang-orang yang dari sekian banyak mereka seperti disaring atau diuji atau di diuji oleh alam, diuji oleh segala peperangan yang ada, dan juga diuji akhirnya oleh diri sendiri, oleh kesombongan-kesombongan dirinya. Nah, orang-orang yang mengandalkan kekuatan dirinya, adalah orang-orang yang menjadi tinggi hati, sombong, kemudian lupa bahwa segala-galanya itu sebetulnya Tuhan yang berikan, Tuhan yang kuatkan. Dan TPN mengatakan nanti akan ada orang-orang yang dikatakan sebagai sisa-sisa Israel. Orang-orang itu dikatakan adalah orang-orang yang baik, ya, dalam arti mereka tidak akan melakukan kelaliman atau kejahatan. Mereka tidak akan bicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Jadi berbicara lurus, jujur, dan sebaliknya mereka akan dikatakan seperti domba yang akan makan rumput dan berbaring tanpa ada yang mengganggunya. Jadi secara ringkas, secara gambaran yang diberikan oleh Stefania, membuatnya itu bahwa orang-orang yang taat pada kehendak Tuhan, Tuhan berikan berkat, dan Tuhan berikan kekuatan. Dan orang-orang itulah orang-orang yang mengandalkan Tuhan sendiri. Carilah Tuhan, hai semua yang rendah hati di negeri. Dan orang-orang inilah orang-orang yang menjadi kekuatan bangsa Israel kemudian. Jadi yang paling pokok mau disampaikan pada kita sekalian adalah kalau orang ingin mendapatkan kekuatan dari Tuhan, daya dari Tuhan, tidak bisa tidak bersikaplah rendah hati. Orang yang rendah hati, dia akan menempatkan dirinya sedemikian rupa dan menyediakan seluruh dirinya untuk kekuatan atau campur tangan Tuhan dalam hidupnya, dan tidak mengklaim apa yang telah dilakukannya sebagai kehebatan-kehebatan yang dimiliki olehnya, ya. Begitu. Itu Ya, baru tadi, ya. ya Romo, aku Ya. menarik sekali Romo bahwa untuk mendapatkan kekuatan Tuhan, kita diperlukan kerendahan hati dari kita Ya. umatnya ya Romo. Romo, ini kerendahan hati kalau dalam kehidupan sehari-hari ini seperti apa nih Romo Agung? Ya, secara sederhana kita sih sudah tahu bahwa kerendahan hati itu eh, sikap kita yang sebenarnya tahu bahwa segala-galanya yang ada pada kita sekalian itu bukan karena kita, bukan milik kita juga. Kalau kita memiliki sesuatu, bukan milik saya. Kalau saya bisa melakukan sesuatu, ya bukan karena kehebatan saya. Itu sikap rendah hati, artinya tahu bahwa semua yang saya lakukan itu karena Tuhan semata-mata. Dan orang yang rendah hati akan disukai, akan diterima oleh hati banyak orang. Mengapa? Karena tidak ada penghalang. Penghalangnya itu kan tinggi hati lawannya, ya. Orang yang tinggi hati tidak akan mudah untuk dekat dengan orang lain juga, akan sulit untuk mendapatkan sahabat, ya seperti itu. Karena pasti orang akan merasa ini orang kok sombong amat, ya kan. Tapi orang kalau rendah hati, ini orang ini hebat, ya, luar biasa, tapi low profile. Kok rendah hati amat nih orangnya, padahal ini orang luar biasa sebetulnya menurut kacamata dunia. Nah, Tuhan menghendaki orang-orang yang seperti itu. Menurut Zefania, orang-orang seperti itulah yang nanti jadi sisa-sisa Israel. Ya, orang-orang yang akan terus meneruskan
kebaikan-kebaikan Kisah Tuhan. Israel berarti sedikit ya Romo ini. Benar, kisah Israel itu betul. Mau mengatakan dari sekian banyak ada, walaupun hanya sedikit, orang-orang itu akan terus menjadi kekuatan bagi apa ya, untuk mewartakan kemuliaan Tuhan, menjadi saksi bagi kebaikan Allah. Nah, begitu. Jadi kerendahan hati memang tidak mudah, dalam arti bahwa ketika kita mengatakan saya rendah hati, itu udah nggak rendah hati ya. Saya kan orang rendah hati. Susah, hanya bisa dihayati, nggak bisa dikata-katakan saya rendah hati. Bukan untuk dikatakan, tapi untuk dilaksanakan dan dihayati. Begitu. Biarlah orang lain yang menilai, baru kita akan tahu, oh ya, orang ini rendah hati. Tidak bisa oleh diri kita sendiri, saya ini orang rendah hati loh. Itu udah sombong malahan ya, begitu. Baik, jadi sikap yang sangat mendasar bagi orang beriman sebetulnya butuh kerendahan hati. Iya. Seperti Bunda Teresa dari Kalkuta, ingat waktu dapat hadiah Nobel, nggak lama kemudian ada anak muda yang mengkritik Bunda Teresa sebagai yang mendapat anugerah Nobel. Dia ingin mendapatkan pendapat dari Bunda Teresa, gimana itu Vatikan kok kacau ya menurut kacamata orang muda itu ya. Ada banyak kasus di Vatikan itu, padahal itu kan pusatnya ke Katolikan. Oh, ada banyak kacauan, ada dikatakan korupsi dan sebagainya juga. Gimana itu Bunda Teresa? Berarti saya mengatakan apa, nak? Di dalam hatimu tidak ada kedamaian. Cuma itu dong, tidak ada kedamaian. Dan kita tahu kedamaian itu diperoleh dengan kerendahan hati ya. Orang yang rendah hati, nah Stefania juga mengatakan orang itu tidak akan berbohong karena dia rendah hati. Kenapa orang bohong? Karena dia tinggi hati biasanya ya. Kalau orang rendah hati nggak akan bohong, dia nggak akan lalim, nggak akan jahat. Begitu ya. Jadi orang rendah hati itu nggak bisa dikatakan, contohnya saya gitu, nggak bisa seperti itu juga. Biarlah orang lain yang menilai, ya kan? Biarlah Tuhan yang menilainya. Nggak bisa mengatakan diri saya sebagai rendah hati, udah sombong dia. Baik ya. Nah, Iya, iya terima kasih Romo Agung. Ini dari bacaan yang kedua nih apa yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus nih Romo? oh ya. Jadi Paulus itu berbicara kepada rakyat jelata dan kaum papa. Dia menjelaskan arti religius, situasi sosial pada saat itu. Jadi Tuhan sudah memilih mereka sekalipun tampaknya mereka itu tidak berarti. Yang nampaknya besar akan diguncangkan oleh iman rakyat kecil. Dan nantinya arahnya adalah Kristus sendiri yang adalah sumber kebijaksanaan, kekuatan, dan kekayaan. Jadi sama sebetulnya. Jadi ke Korintus dengan situasi jemaat yang eh, ada di tengah-tengah apa namanya pelabuhan, kota pelabuhan, pasti menjadi jemaat yang sangat dinamik hidupnya, maju pasti, dan juga cara pikirnya juga sangat maju, tapi juga tidak jarang terjadi benturan satu dengan yang lain. Kenapa? Karena boleh jadi banyak orang yang berdatangan dari berbagai macam latar belakang yang berbeda, bukan hanya cara pikir, tapi juga tingkat ekonomi dan sebagainya, sosial, ya strata sosial. Nah, karena itulah Santo Paulus mengingatkan pada pertama-tama dia mengatakan kepada panggilan hidup kita sekalian. Saudara-saudara, coba ingat bagaimana keadaanmu ketika dipanggil. Dia mengingatkan pada hal yang sangat mendasar pada kita sekalian. Pada saat kamu menjadi pengikut Kristus, dipanggil itu artinya, coba lihat, kalau menurut ukuran manusia, kamu tuh nggak banyak di antara kamu itu orang bijak, tidak banyak yang berpengaruh, bukan orang hebat, bukan orang terpandang, tapi apa yang bodoh di mata dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang yang berhikmat. Dan yang lemah di mata dunia dipilih Allah untuk mempermalukan yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan hina juga dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada orang yang, manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tuh kan kembali lagi kayak dalam benang merah pada hari ini, yaitu supaya orang tidak memegahkan diri di hadapan Allah. Tuhan pilih bukan orang-orang yang hebat di mata dunia, tetapi justru pilih orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang menurut kacamata dunia nggak apa ya, kok tidak tidak gemerlap, tidak hebat, tapi Tuhan justru pilih orang-orang seperti itu. Dan contohnya sudah sangat banyak dalam perjalanan sejarah, baik
dalam kitab suci maupun di dalam sejarah gereja sangat banyak contoh-contoh yang mengatakan orang-orang itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Para kudus, kebanyakan, ya bukan kebanyakan, pasti dalam penilaian semua orang kudus itu adalah orang-orang yang rendah hati, yang tidak merasa dirinya kudus. Biasanya orang kudus tidak akan merasa dirinya kudus. Dia akan mengatakan, saya orang berdosa, sangat berdosa, saya nggak cocok, saya nggak layak dapatkan apa ya, ya pokoknya tugas yang sedemikian atau pelayanan yang sedemikian. Mereka tidak layak. Tapi orang yang tidak kudus akan mengatakan, saya orang kudus. Sama ya, kayak tadi itu. Begitu biasanya. Kalau orang mengatakan dirinya kudus, justru dipertanyakan, orang kudus kok dirinya yang menilai, harus orang lain. Ya begitu. Jadi diingatkan pada kita sekalian bahwa eh, Tuhan memberikan pada kita sekalian yang pertama-tama rahmat panggilan. Ingatlah, kalau kita sekarang menjadi orang Kristen yang seperti sekarang ini, tidak perlu merasa diri hebat. Ya, kalau kita diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang, tak perlu menjadi sombong karena Tuhan ternyata pilih kita bukan karena kehebatan kita, tetapi justru karena uh, kita menurut kacamata dunia ya sebetulnya tidak hebat-hebat amat, ya mungkin bahkan tidak hebat, tapi ternyata Tuhan pilih. Seperti Tuhan pilih Maria dan Yosef. Di mata dunia nggak ada apa-apanya, tapi di mata Tuhan sangat sangat hebat ya, luar biasa. Mereka dimampukan Tuhan untuk menjadi orang yang membela Tuhan sejak awal ya, ke kehadiran Tuhan di muka bumi ini. Nah, karena itulah kita sekalian diingatkan oleh Santo Paulus, Allah telah membuat kamu ada dalam Kristus Yesus, dan oleh Dia Kristus telah menjadi hikmat bagi kita. Kristus telah menjadi hikmat bagi kita. Dialah yang membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Maka sebagaimana tertulis dalam kitab suci, barang siapa bermegah, hendaklah bermegah dalam Tuhan. Boleh bermegah, tapi bermegahlah dalam Tuhan. Seperti apa bermegah dalam Tuhan? Pasti pasti hanya bisa dalam penghayatan. Ketika orang bekerja dengan sungguh-sungguh, dia bermegah dalam Tuhan. Dan dalam arti tertentu, baik Stefania, Santo Paulus memberikan sebuah pandangan, sebetulnya sebuah revolusi mental spiritual ya, untuk membaharui hidup kita sekalian dari dalam. Tidak untuk dipuji orang, tidak untuk kemegahan dunia, tetapi untuk semakin memegahkan Tuhan. Kalau orang berupaya untuk memegahkan Tuhan, dia akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Kalau orang bekerja dengan sungguh-sungguh dan sadar bahwa semua yang dilakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan, pasti nama Tuhan akan semakin dimuliakan dalam hidupnya. Dan orang akan melihat sebuah kesaksian yang tak terbantahkan, bahwa Allah Maha Baik, Allah Maha Kasih, Allah itu tetap bekerja sampai hari ini untuk kebaikan-kebaikan kita anak-anaknya. Begitulah pada hari ini kita diarahkan kepada kabar sukacita yang disampaikan oleh Yesus sendiri. Disampaikan oleh Yesus sendiri karena dia adalah kebijaksanaan Allah yang Santo Paulus katakan, kebijaksanaan Allah untuk kita sekalian. Artinya, dia adalah panutan buat kita sekalian, dia adalah sabda untuk kita sekalian juga, untuk menjadi penerang buat jalan kita, panduan buat kita melangkah dan melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Gitu ya, Bu Tari. Ya, terima kasih Romo Agung untuk sesi yang pertama ini. Tadi kami banyak belajar untuk menjadi semakin rendah hati untuk memegahkan nama Tuhan, bukan memegahkan nama sendiri ya Romo. Ya, benar sekali. Ya. Ya, terima kasih Romo Agung. Kita akan jeda sejenak. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak. Kita akan kembali di sesi yang kedua. Tetaplah di tempat Anda. Salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama dengan kami, Oase Rohani Katolik sesi yang kedua, masih bersama dengan Romo Robertus Agung Suryanto OFM, dan saya Katrina Utami. Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran atau Anda ingin sharing iman, Anda dapat langsung menghubungi alamat email kami, orkaj2021@gmail.com, atau langsung ke nomor telepon kami, 0881 0251 33438. Sekarang kita lanjutkan permenungan kita di sesi yang kedua. Ya Romo Agung, ini sesi yang kedua, Injil menurut Matius ini
sangat terkenal dengan khotbah di bukit ya, Romo. Ya, Ya, di sana banyak sekali kata-kata Yesus berbahagialah, berbahagialah. Tapi berbahagianya ini beda dengan berbahagia yang menurut pandangan duniawi kita nih, Romo. benar sekali. Biasa Ya, kalau berbahagia mendapatkan, misalnya mendapatkan prestasi, ya, mendapatkan suatu harta, tapi berbahagia menurut Yesus ini beda, Romo. ya, benar, benar sekali. Baik, terima kasih. Ya, jadi kriteria atau dasar penilaian berbahagia di mata Tuhan beda dengan kita. Karena itu, yang disampaikan di sini adalah dalam khotbah di bukit atau Hmm. dikatakan sebagai 8 sabda bahagia, sebetulnya mau mengatakan beda pikiran kita dengan Allah, logika kita dan logika Allah itu berbeda. Hmm. Dan manusia justru diajak untuk menempatkan diri untuk bisa mengadopsi pikiran-pikirannya Allah yang tidak sama dengan pikiran kita, ya. Hmm. Karena itu Yesus menyampaikan hal yang nampaknya tidak logis, ya, oke, tidak logis, tidak masuk akal, tidak seperti biasanya orang mengatakan dengan kriteria kita bahagia tuh kalau kamu dapat segala-galanya, ya kan? Hmm. Tidak seperti itu. Ternyata Yesus mengatakan itu hal-hal yang bertolak belakang dengan kenyataan di mata kacamata kita. Berbahagialah yang miskin, bukan hanya miskin, tapi miskin di hadapan Allah. Karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Jadi dasarnya selalu Allah sebetulnya. Miskin di hadapan Allah berarti dia tidak menempatkan dirinya sebagai segala-galanya itu sebagai punya dia, milik dia, karena dia. Jadi segala-galanya itu karena Allah. Nah, orang yang seperti ini bukan orang yang nggak punya apa-apa. Meskipun kita tahu bahwa pujian Yesus atau hiburan Yesus juga ditujukan pada kaum, kalau Lukas, kaum Anawim, orang-orang yang nggak punya apa-apa kecuali hanya mengandalkan Allah, ya. Tapi ini sikap bukan hanya untuk orang miskin, orang yang memiliki harta berlimpah bisa memiliki sikap seperti ini, miskin di hadapan Allah. Artinya apa? Artinya dia tahu bahwa oh yang saya punya ini hanya pinjaman Allah, ya. Maka dia akan menjadi orang yang berbahagia, betul-betul bahagia, sukacita sejati ada dalam dirinya. Beda, terpancar pasti. Orang yang melimpah dengan harta benda tetapi tidak miskin di hadapan Allah, dia merasa segala-galanya milik dia dan yang harus dia jaga sedemikian rupa, nggak boleh sampai kurang sedikit pun, pasti akan depresi, akan stres, karena dia harus menjaga segala-galanya. Tidak mengalami menjalani kehidupan dengan penuh sukacita, karena tidak ada sesuatu yang mengalir dalam dirinya sebagai kebaikan Allah, dihayati sebagai kebaikan Allah, tapi sebagai prestasi dirinya. Nah, itu dia. Jadi Yesus mengubah cara pandang yang biasa, meloncat kepada pemikiran Allah, cara pandang Allah sendiri, yaitu dengan cara yang seperti itu. Ya, mari sebetulnya kita diajak untuk mengadopsi pemikiran Allah ini, logika Allah yang tidak sama dengan logika kita manusia. Dan karena itu ini berlaku justru bukan hanya orang tidak punya dan punya, bukan, untuk semua orang. Jadi Hmm. sikapnya miskin di hadapan Allah, bukan soal punya tidak punya sesuatu, ya. Nah, itu dia. Jadi sikap di hadapan Allah seperti dalam juga bacaan pertama, kedua, akhirnya kita diajak untuk menempatkan diri. Yang paling pokok adalah nilai kita di hadapan Allah. Itu yang paling pokok. Kalau orang menempatkan dirinya dengan tepat, siapa saya ini di hadapan Allah, maka dia, apakah dia berkelimpahan, apakah dia sedang tidak punya apa-apa, dia akan bahagia. Kenapa? Karena dia tahu hidup ini milik Allah, segala yang ada pada saya juga milik Allah, ya. Jadi lebih akan bersifat lepas bebas, dan contohnya sangat banyak. Dan banyak, ya, seperti yang dilakukan oleh Bapak Paus kita juga, ya. Sejak dulu Santo Yohanes Paulus II terkenal dengan juga seperti Bapak Paulus sekarang ini sering keluar dari protokoler, ya, eh, aneh kayak itu kan, tapi juga luar biasa apa yang diberikan sebagai sebuah kesaksian. Lihatlah bahwa banyak banyak orang yang menderita di luar yang harus mendapatkan perhatian, dan gereja menjadi bagian dari itu, mewatakan bahwa kamu tuh orang-orang yang diberkati, orang-orang yang dikasih Allah, maka itu diundang mereka ke orang-orang yang yang ada dalam pengungsian, orang-orang yang sedang berkesusahan, diundang makan bersama, ya, oleh Bapak Paus, dan dia juga beri ke orang-orang itu, seperti itu. Artinya ada sebuah perubahan, transformasi diri pertama-tama, dan pasti tidak dipikirkan untuk
di sebuah transformasi institusi, tapi akan terjadi ketika pimpinan itu juga memperlihatkan wajah Yesus, dan dengan cara transformasi pribadi pertama-tama untuk memperhatikan orang-orang kecil seperti itu, keluar dari pakem yang ada dan memperhatikan orang kecil dan menjadi sebuah kesaksian bagi dunia, kan jadi sangat besar, jadi sangat besar, kesaksian yang sangat besar, tetapi dijalankan dengan rendah hati. Nah itu dia, ada program hidup orang Kristen sebagai kita ini untuk menjadi orang-orang baru. Dulu Hmm. karena itu Yesus dikatakan sebagai Musa baru. Dulu Musa juga memberikan pandangan dari atas bukit Gunung Sinai dengan 10 perintah Allah yang isinya semua larangan. Hmm. Larangan, jangan ini, jangan itu, semuanya semuanya itu berisi larangan. Jangan melakukan sesuatu. Memang isinya baik, tapi dengan cara larangannya. Yesus mengajak kita sekarang justru untuk bisa melakukan sesuatu ke arah bagaimana kita melakukan sesuai dengan kehendak Allah, sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Nah, jadi tidak terletak pada kemampuan kita manusiawi saja, tetapi juga berupaya justru untuk mengutamakan kehendak Allah. Seperti banyak contoh juga ya, eh, banyak orang yang terinspirasi, tokoh dunia seperti Mahatma Gandhi kan kita ingat, juga terinspirasi oleh khotbah di bukit ini, dan Hmm. Martin Luther King juga, ya tokoh-tokoh dunia yang mengemakan keadilan, eh, perjuangan tanpa kekerasan, terinspirasi oleh khotbah di bukit ini juga ya. Begitu, jadi pada dasarnya tolok ukurnya adalah Allah sendiri. Berbahagialah yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan surga. Berbahagialah yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Artinya, sama kalau semua diletakkan pada rancangan Allah, nggak mungkin orang berduka cita terus. Dulu saya pernah berbincang-bincang dengan ayah saya, ya tafsir pribadi ya, dan orang-orang pada pada kagum-kagum juga, padahal dia nggak baca tafsir, dia nggak baca kitab suci. Dia mengatakan berbagilah yang berduka cita. Pada saat kamu berduka cita, orang-orang pada datang tuh, yang Hmm. namanya duka cita itu eh, pengalaman duka cita, kesedihan keluarga, itu tidak perlu undangan. Kita nggak ngundang orang, orang akan datang menghibur kamu, meneguhkan kamu, karena kamu akan dihibur, dan betul dapatkan penghiburan ya. Berbagai yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi dan seterusnya. Jadi pada dasarnya adalah pilar dari yang disampaikan oleh Yesus itu kan dua hal ya. Yang pertama itu kerendahan hati, dan berikutnya itu belas kasih ya. Dua Hmm. dua hal dari keseluruhan 8 sabda bahagia itu bisa kita pegang atau kita lihat dalam dua dua pokok ini, yang orang rendah hati dan berbelas kasih. Berbelas kasih itu memberikan perhatian, pengampunan kepada orang lain seperti yang ditunjukkan oleh Yesus sendiri. Yesus berbelas kasih kepada orang yang sakit. Yesus berbelas kasih kepada orang yang menderita dan meminta pengampunan. Yesus juga berbelas kasih kepada penjahat disalib. Orang yang disalib, bahkan yang mengolok dia juga tidak dibalas dengan olokan. Yang disalib di kanan kirinya itu juga dapatkan pengampunan. Jadi Yesus memperlihatkan seluruh hidupnya itu ada untuk memperlihatkan kasih Allah yang penuh. Dan bagi Yesus yang paling pokok ini adalah betul-betul sebuah pembaharuan dari dalam. Diharapkan orang Kristen itu, kita sekali mengikuti Yesus, bisa membaharui hidup kita sekalian secara mental dan spiritual. Bahwa apa yang nampaknya di mata dunia eh, kelihatan hebat, belum tentu hebat di mata Allah. Dan jangan diandalkan, andalkanlah kekuatan Allah sendiri. Jangan merasa diri juga tidak berharga, tidak berguna ketika nggak punya apa-apa. Karena kekuatan kita ada pada Allah, dan Tuhan sudah mengatur semuanya. Tidak berarti bahwa kita tidak usah berjuang, tidak berarti bahwa kita eh, menyingkirkan segala berkat yang Tuhan sudah kasih, tidak. Jadi Tuhan berkarya bagi kita sekalian, untuk kita sekalian lewat banyak cara. Karena itu, letakkan hidup kita pada Tuhan, percayakan pada Tuhan, dan kamu akan bahagia. Jadi berbahagialah kalau kamu letakkan hidupmu pada Tuhan, bukan pada sesuatu yang lain. Ya, terima Demikian. kasih Romo. Romo, kita sudah hampir ada di penghujung acara. Romo, sebelum kita tutup, ada kesimpulan yang ingin disampaikan dari permenungan Romo Agung hari ini. Oh ya, baik. Para
pencinta Oase Rohani Katolik yang terkasih, untuk kita orang Kristen yang dipanggil menjadi orang Kristen, Santo Paulus mengingatkan pada hakikat panggilan kita, bahwa kita Hmm. menjadi pengikut Kristus pun bukan karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan panggil. Tuhan panggil bukan juga karena kita hebat, tapi karena Tuhan menghendaki kita selamat, kita bahagia. Dan Yesus memberikan makna kebahagiaan itu bukan pada apa yang kita miliki, bukan apa yang kita raih, tetapi letakkan pada rancangan Tuhan. Tuhan pasti menjadikan sesuatunya menjadi berkat. Berkat itu Benediktus. Benediktus itu dari kata bene dan dicere, berkata-kata baik. Mulailah dengan berkata-kata baik, jadikanlah berkat, sukacita bagi banyak orang di sekitar kita. Saya kira itulah pesan kabar sukacita di hari ini untuk kita sekalian, baik Stefania, Santo Paulus, dan yang ditegaskan oleh Yesus dalam sabda bahagia atau khotbah di bukit, adalah ajakan untuk meletakkan hidup kita pada rancangan Tuhan. Bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, segala-galanya menjadi mungkin kalau kita meletakkan kekuatan kita pada tangan Tuhan sendiri. Di awal bulan dalam tahun yang baru ini, ya kita diajak untuk mengarahkan pandangan kita dan menempatkan pandangan kita kepada Tuhan. Januari itu dari dewa mitologi Janus ya, yang punya muka dua mukanya ke depan dan ke belakang. Tidak berbahasa Indonesia memang muka dua itu jelek, tapi justru ini artinya bagus ya, punya pandangan ke depan dengan melihat apa yang terjadi di belakang, berefleksi dari belakang. Mari kita mengarahkan pandangan ke depan, dan panduannya apa? Panduannya khotbah di bukit buat kita sekalian. Mari melangkah seturut kehendak Allah, sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan pada kita sekalian dalam khotbah di bukit, agar kita menjadi orang-orang yang semakin berkenan kepada Allah. Apa yang kita lakukan adalah kekuatan Allah sendiri, kehendak Allah sendiri. Dan kalau kita lakukan dengan tulus, bukan dengan kesombongan kita, rasa tinggi hati kita, maka banyak orang akan mengalami berkat dan sukacita dalam hidupnya. Bukan karena kita sekali lagi, tapi karena uh, kemuliaan Tuhan sendiri, kekuatan Tuhan sendiri, dan kebaikan Tuhan. Baik ya. Terima kasih Romo Agung, semoga kita semua dapat semakin berbahagia dengan meletakkan semua rancangan kita di tangan Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Romo untuk renungannya hari ini. Sahabat Oase Sama-sama. Rohani, makasih. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan akhiri acara hari ini dengan doa dan berkat kasih karunia Allah melalui Romo Agung. Silakan Romo. Baik, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah, Bapa kami yang Maha Rahim, kami kembali bersyukur kepadamu, memuji Engkau karena kebaikan yang telah Engkau perlihatkan pada kami sekalian. Melalui banyak cara Engkau membela kami, menyelamatkan kami, dan menghidupi kami sekalian, anak-anak-Mu. Buatlah kami sekalian boleh melihat segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami, semua ada dalam rancangan-Mu, dan karena kebaikan-Mu sajalah kami boleh melakukan segalanya dan memberikan segala yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, berkati kami, karya-karya kami, keluarga kami, dan semua orang yang kami kasihi. Karena Engkau Tuhan dan penyelamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu. tetaplah menyertai saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Agung dapat semakin menginspirasi kita untuk semakin memiliki kerendahan hati dan berbelas kasih. Akhir kata, kami berdua, Romo Robertus Agung Suryanto OFM dan saya Katerina Utami, pamit undur diri. Sampai jumpa di edisi Oase Rohani Katolik berikutnya.